ini kita akan membahas makhluk hidup dan proses kehidupan. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup sendiri dibagi menjadi tiga, yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Makhluk hidup sendiri memiliki beberapa ciri umum, diantaranya bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsang, melakukan ekskresi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup ada yang aktif dan pasif. Aktif artinya dapat berpindah tempat, sedangkan pasif adalah bergerak dengan tidak berpindah tempat, seperti tumbuhan. Yang kedua adalah bernapas. Bernapas adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas oksigen atau O2 dan CO2 atau karbon dioksida. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, dan hewan bernapas ada yang menggunakan trakea, insan, dan sebagainya. Hewan juga bernapas, biasanya melewati mulut-mulut daun atau stomata. Yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan. Secara fisik, makhluk hidup akan bertambah besar seiring melangsungkan kehidupan. Ukuran besar ini dikarenakan karena volume jaringan dan sel tubuh yang bertambah. Yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Yang kelima, membutuhkan makan dan minum. Untuk melakukan aktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi tersebut, makhluk hidup memerlukan makan dan minum, baik itu hewan, manusia, maupun tumbuhan. Keenam adalah melakukan sekresi. Setelah makan dan minum, maka makanan tersebut akan diolah untuk diambil sarinya dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan, atau yang lebih dikenal dengan proses sekresi. Yang ketujuh adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima, atau yang biasa disebut sebagai iritabilitas. Yang kedelapan adalah beradaptasi terhadap lingkungan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hal itu dilakukan supaya makhluk hidup mampu bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses kehidupan. Tubuh makhluk hidup terdiri atas berbagai macam organ. Organisme kehidupan pada makhluk hidup yang kompleks dapat dibedakan menjadi sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel adalah satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel dibagi menjadi tiga, yaitu plasma, sitoplasma, dan nukleus. Selanjutnya adalah jaringan. Jaringan adalah beberapa sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Contohnya seperti jaringan pernapasan pada manusia, jaringan pernapasan pada hewan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah organ. Organ adalah jaringan yang berkumpul menjadi satu. Contohnya organ dalam manusia, organ dalam hewan, ataupun organ-organ yang ada dalam tumbuhan. Selanjutnya adalah sistem organ. Sistem organ sendiri merupakan kumpulan organ-organ yang berhubungan dan saling menjalankan fungsi tertentu sehingga membentuk sistem organ. Selanjutnya adalah organisme. Organisme merupakan seluruh sistem organ yang menjadi satu. Contohnya seperti organisme hewan dan tumbuhan. Organisasi kehidupan pada makhluk hidup yang terdiri atas sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme
yang kompleks membentuk suatu kehidupan pada makhluk hidup. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.